Assalamualaikum, welcome to my channel. Za di sini akan berbagi tentang dunia merajut. Jadi ikutin terus videonya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk merajut, mari kita perkenalkan dulu atau kita mengenal dulu apa itu alat-alat rajut yang kita perlukan. Jadi sebenarnya nggak banyak kalau untuk alat-alat rajut ini. Yang bahan utama pastinya benang rajut ya. Nah, lalu selain benang rajut itu, yang bahan utamanya lagi adalah hakpen. Nah, hakpen ini biasa disebut juga dengan croquet hook, atau ada juga yang bilangnya hakken, bukan hakpen. Nah, tapi kebanyakan sih memang pakainya dengan kata hakpen. Nah, jadi hakpen itu apa sih? Hakpen itu sebuah alat berbentuk seperti jarum, tapi ujungnya tuh membentuk kayak pengait. Nah, kita lihat ya, jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi hakpen itu ujungnya itu melengkung ya, seperti ini nih, bisa lihat kan. Nah, ini biasanya mempunyai ukuran lengkungannya ini macam-macam ya. Jadi hakpen ini punya berbagai macam ukuran, tapi kalau untuk panjang keseluruhan sih rata-rata sekitar 13-15 cm. Nah, untuk ukurannya itu ukuran di bagian ujung ininya ya. Jadi bagian ujung ini ukurannya tuh yang berbeda-beda. Nah, seperti ini kan, ini ada nomornya ya. Nah, ini ada nomor 3, ada nomor 4 gitu. Nah, nomor hakpen ini biasanya yang dari ukuran terkecil itu 0,6 mili. Nah, dan ukuran yang terbesar yaitu 10 mili ya. Nah, jadi ukuran itu dihitungnya tuh menurut lebar pengaitnya ini ya, bukan dari panjang ini. Kalau panjang ini standar. Jadi dia panjang ini sekitaran 13-15 cm aja. Nah, ini pun jenisnya banyak ya. Jadi kayak ini, seperti ini bahannya itu agak berat karena ini bahannya terbuat dari kayak besi gitu ya. Jadi ini walaupun ini kelihatannya kecil, tapi ini berat ya, karena dia bahannya besi. Nah, ada lagi untuk ini ukuran sama, ini ya, sama-sama nomornya. Saya ini nomor 3 dan nomor 4 nih, nomor 3 dan nomor 4. Jadi ini ukurannya sebenarnya sama, cuman ini yang membedakan ini bahannya. Nah, yang ini bahannya dia lebih ringan karena ini bahannya aluminium. Jadi ini lebih ringan dibandingkan pakai yang ini. Pastinya kalau lebih ringan kita untuk pegangnya akan lebih nyaman ya teman-teman. Nah, kalau ada lagi yang lebih enak lagi untuk dipegang itu, dia kalau ini kan 2 sisi ya. Jadi 2 ukuran dalam satu jarum ini. Dalam satu hakpen ini ada 2 kan, 2 ukuran. Nah, kalau untuk yang ada pegangannya biasanya ini pakai yang satu ukuran. Nah, seperti ini, jadi satuan ya. Nah, ini gak ada merek ya, ini yang biasa. Kalau ini sama-sama tulip, kemarin ini mereknya sama-sama tulip. Ini saya beli yang biasa nih, ini harganya murah ya teman-teman. Yang ini cuman ya lumayan, maksud tuh ini udah ada pegangannya jadi lebih enak. Nah, ini juga ini pakai sama mereknya tulip. Nah,
Ini juga bahannya aluminium, jadi lebih ringan, lebih enak untuk dipakai. Lalu selain itu jadi apa fungsi ukuran-ukuran ini? Fungsi ukuran-ukuran ini adalah untuk menentukan kerapatan hasil rajutan yang kita buat ya. Jadi kalau kita menggunakan hakpen yang ukurannya lebih kecil dari standar ukuran di benang, jadi kan di benang itu ada ukurannya berapa mili gitu. Nah, kalau kita memakai hakpen yang ukurannya lebih kecil dari standar benang yang kita pakai, berarti nanti kerapatannya juga akan lebih kecil. Nah, tapi kalau kita ingin menghasilkan yang lebih besar, nanti kita berarti pakainya untuk nomor yang lebih besar dari standar yang di benang tersebut. Nah, kalau yang seperti ini namanya double point. Nah, ini tuh yang dua ukuran. Nah, kalau yang satu ukuran gini namanya single point. Nah, jadi teman-teman bisa memilih sesuai yang teman-teman merasa nyaman aja gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ternyata lebih nyaman pakai yang ada pegangannya, atau lebih suka yang seperti ini biar bisa udah dapat dua gitu kan ya. Nah, lalu selain ini biasanya ada alat bantu lain. Nah, seperti ini. Seperti ini nih. Ini biasanya untuk nandain. Jadi kita biar nggak lupa sampai hitungan keberapa atau gimana, kita bisa dipakai alat bantu untuk nandainya. Jadi ini kita tinggal selipkan aja. Nah, tapi ini tidak wajib ya buat teman-teman yang biasanya yang masih pemula, atau biar yang mau lebih gampang, nggak nginget-nginget gitu untuk di titik mana yang harus ditandain gitu. Jadi bisa pakai bantuan peniti plastik seperti ini. Nah, lalu ada satu lagi alat bantuannya. Jadi alat bantuannya ada jarum tapestry. Jadi ini jarum ini untuk menyatukan, misalnya bikin dua sisi disatukan bisa pakai ini, atau untuk masang kancing atau apa ini. Jadi ini jarum ini hanya sebagai alat bantu. Nah, atau merapikan benang bisa pakai ini. Dan ini pun jarum ini ada dua jenis, ada yang ujungnya runcing sama yang ujungnya tumpul. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Nah, selain alat-alat yang sudah saya perkenalkan tadi, ini sebenarnya ada alat bantu lain lagi, yaitu ada korek. Nah, fungsi korek ini itu untuk memotong benang yang mudah terurai. Jadi ada benang yang tipenya tuh cepet brudul gitu. Jadi kalau yang untuk benang-benang itu biasanya langsung motongnya pakai korek ya, jadi langsung diputusnya pakai korek. Nah, tapi kalau untuk yang benang-benang biasa bisa pakai gunting. Nah, jadi ini alat-alat bantu lainnya yang bisa digunakan untuk merajut. Terus ada lagi cara memegang hakpen. Nah, teman-teman, ini tergantung kepada kebiasaan dan kenyamanan masing-masing. Jadi tidak ada harus seperti ini atau seperti itu, tapi kita buat senyaman kita aja. Jadi biasanya untuk memegang hakpen ini ada yang memegang dengan cara seperti ini. Ini cara memegang pensil ya. Jadi ngerajutnya tangannya memegang hakpennya seperti ini. Nah, tapi ada juga yang memegang hakpennya lebih enak seperti ini. Jadi dia langsung ngerajutnya
tangannya begini ya, megangnya seperti memegang pisau gitu. Jadi nah kalau untuk cara memegangnya itu biasanya ada 2 kebiasaan seperti itu. Jadi semua dikembalikan ke kenyamanan masing-masing aja. Nah, jadi untuk dari saya mungkin pengenalan alat-alat rajut sampai di sini dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin atau yang saya belum tahu fungsinya, boleh kasih masukan di komentar ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya juga boleh, silakan, nanti saya bantu. Nah, mungkin untuk video sekarang kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita selanjutnya ke tahap selanjutnya. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang ya. Saya bisa lebih semangat lagi untuk berbagi yang saya tahu dan kita sama-sama belajar. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.